kepada 6 orang miskin. Atau yang ketiga apa? Menyembelih seekor kambing. Menyembelih seekor kambing. Mainan ini ada 3 pilihannya. Ini yang pertama. Kemudian larangan yang kedua adalah waqalmu dhufr, yaitu memotong kuku. Memotong kuku. Wajib mau dan hal ini adalah perkara yang disepakati. Ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama. Annal muhrima mamnu'un min taqlimil akfari. Bahwasanya orang-orang yang sementara ihram, maka mereka dilarang untuk apa? Dilarang untuk memotong kuku-kuku mereka. Kalau ingin motong sebelum masuk penunaiannya, sebelum masuk ihram, potong memang, rapikan memang. Kalau ingin merapikan, karena jangan sampai dia melakukan pelanggaran-pelanggaran di saat dia menunaikan ihram tersebut. Baik. Kemudian ada hal yang padanya terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bagaimana kalau yang lepas dari bulunya itu dia cabut ada 3 bulu, atau yang dia potong ada 3 kuku, maka fafi thalathati min haddam, maka hilang 3 bulu, 3 rambut, maka dia wajib membayar dam. Taib. Ini kalau ada rambutnya dia tarik, kemudian lepas 3, maka kewajiban membayar dam. Wa fi kulli wahidin mimma dunaha, kalau yang lepas 1, maka yang dikeluarkan adalah muddu ta'am. Dia memberikan makan 1 mud, dan 1 mud itu adalah 1/4 sok, setengah mud, dan itu adalah 1/4 sok. Ini pendapat sebagian para ulama. Sebagian para ulama yang lain berkaitan dengan menghilangkan bulu, maka ada rincian-rinciannya. Kalau kebanyakan dari bulu atau rambutnya dia hilangkan, itu yang ada kewajibannya. Kewajiban baginya untuk membayar dam. Membayar dam. Taib. Adapun bagi orang-orang yang ditimpa sakit, faman kana minkum maridan aw adan min ra'sih. Nah, sekarang bagi orang yang sakit, atau ada gangguan di kepalanya yang mengharuskan baginya untuk mencukur seluruh rambutnya. Sekarang seperti yang terjadi pada siapa tadi? Pada siapa? Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kan dia hilangkan semuanya. Dia hilangkan semuanya, maka kata Allah fa fidyatun, maka kewajibannya adalah membayar fidyah, kewajiban dam baginya. Min siyam, apakah dia dengan puasa, yaitu puasa 3 hari, al sadaqah, atau bersedekah, yaitu memberikan makan kepada 6 orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. Adapun seorang yang tidak menghilangkan seluruhnya, seperti orang yang sakit kepala, sakit kepala itu biasanya juga pengobatannya dengan apa? Dengan hijamah. Bisa dengan dibekam. Ada yang sudah bekam ini? Ada tukang bekam di sini. Mana tukang bekam ini yang biasa bekam? Mana orangnya? Oh, tidak ada. Pergi mau bekam. Baik. Berkaitan dengan membekam, ini telah diterangkan di dalam
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim fi ra'sih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbekam dan beliau sallallahu alaihi wasallam sementara ihram, dan beliau bekam fi ra'sihi pada bagian kepalanya min suda in kana. Jadi beliau berbekam di bagian kepalanya disebabkan karena tertimpa sakit kepala. Nah itu salah satu pengobatan sakit kepala dengan apa? Dengan dibekam. Nah, biasanya kalau bekam di bagian kepala itu dicukur atau tidak itu? Biasanya dicukur di bagian yang akan dibekam. Bagian yang akan dibekam. Taib. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara ihram dan beliau berbekam karena tertimpa sakit kepala. Jangan dikira kalau sudah menjadi nabi itu tidak sakit-sakit ya. Bahkan di sebagian riwayat penyakit yang menimpa nabi sampai penyakit demam. Penyakit demam berat menimpa 2 orang itu ditimpakan untuk nabi. Itu nabi itu 2 kali lipatnya. Jadi memang bala yang menimpa yang paling besar adalah para nabi. Karena itu ketika Rasulullah SAW ditanya man asyaddal bala, siapa orang yang paling keras ujiannya, maka Nabi mengatakan apa? Al-anbiya, yaitu para nabi. Yang paling keras ujiannya. Kita lihat bagaimana ketika Nabi dakwah di Taif. Nabi dilempari batu, kan? Sampai bercucuran darahnya. Datang malaikat menawarkan untuk membenturkan gunung agar mereka orang-orang yang menyakiti Nabi binasa. Tapi apakah Nabi menerima? Ternyata tidak. Kalau antum bagaimana? Lihat ya, jadi luar biasa kekuatan nilai kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau tidak menerima tawaran tersebut, dan beliau berharap kalau penduduk Taif saat itu mereka tidak menerima seruan dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW, semoga keturunan mereka adalah orang yang mau masuk ke dalam Islam, Kalau tidak bapaknya, anaknya, mudah-mudahan kan seperti itu orang di dalam berdakwah itu. Dan ingat ya, seorang itu kewajibannya adalah menyeru, mengajak manusia. Adapun hidayah di mana? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada seorang yang engkau cintai sekalipun. Akan tetapi akulah yang memberikan hidayah kepada siapa yang aku kehendaki. Ini hidayah apa ini? Hidayah taufik wal ilham. Karena itu hidayah kan terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 2. Ada hidayah yang pertama apa? Dalalah wal irsyad. Kalau hidayah bentuk pertama, ini yang disampaikan oleh Nabi, para sahabat, para ulama dan orang-orang yang mengikuti mereka, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis. Itu kan apa namanya itu? Hidayah dari arah dalalah wal irsyad. Menunjukkan, menyebutkan tentang dalil-dalil. Itu yang disampaikan Nabi. Maka tidak diingkari dari hidayah dari sisi ini. Tapi yang tidak bisa memberikan hidayah adalah hidayah bentuk yang kedua. Apa itu? Taufik wal ilham. Karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Orang mau menerima dakwah kita, itu adalah anugerah hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Karena itu ketika seorang berdakwah, jangan merasa bahwasanya itu adalah karena kehebatannya, bukan. Karena kehebatannya di dalam berkata-kata, di dalam menyusun kalimat, bukan. Tapi itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baik, karena itu Allah menghibur nabinya, umatnya, innama antal balagh
Sesungguhnya engkau itu tugasmu hanya menyampaikan. Itu kan tugasnya, menyampaikan, mengajak. Kalau mereka menerima, itu yang diinginkan. Kalau mereka tidak terima, maka doakan semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berbekam di sini. Kalau di sebagian riwayat juga dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu di dalam riwayat Al-Baihaqi, diterangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama ala dhahri qadamihi wa huwa muhrim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijamah. Beliau berbekam pada punggung kakinya, dan beliau ketika itu sementara melakukan apa? Melakukan ihram. Taib. Maka berkaitan dengan menghilangkan rambut kepala 3, maka tidak masuk di dalamnya. Ini pendapat yang lebih dekat di kalangan para ulama. Taib. Lalu bagaimana kalau yang keluar itu adalah rambut dari mata misalnya? Rambut dari mata. Wa in kharaja fi 'ainihi sya'run faqala'ahu aw nazala sya'ruhu faghati 'ainaihi aw in kasara dhufruhu faqassahu fala syai'a fihi. Dan jika keluar rambut dari matanya, biasanya kan ada rambut yang lepas, sehingga masuk di mata. Atau kalau memang ada rambut yang tumbuh di mata, ada rambut tumbuh di mata. Kalau ada rambut tumbuh di mata, kemudian merasa tangguh sehingga dia tidak bisa melihat, karena tidak ada gangguan yang tumbuh di mata. Kemudian dia mencabutnya. Aw najala sya'ruhu, faghati 'ainaihi, atau rambutnya panjang bagian depannya sehingga mengganggu matanya. Ini seorang yang rambutnya panjang bagian depannya itu ada perhitungan di dalam memanjangkan rambut supaya tidak mengganggu mata. Ada sebagian orang rambutnya panjang, sebentar-bentar kepalanya, sebentar lagi, kenapa? Panjang rambutnya, terganggu matanya. Sudah suka terganggu matanya, masih gini gitu kalau panjang rambutnya. Kalau tidak mau terganggu, hilangkan saja apa yang mengganggu itu. Hilangkan saja hanya kadar gangguan itu. Menghilangkan kadar gangguan. Au inkasara dhufruhu. Atau ketika tiba-tiba ada cacat pada kukunya, cedera misalnya, cedera, kukunya pecah misalnya, hampir lepas. Kemudian dia menghilangkan gangguan disebabkan karena tersebut, maka fala syai'a fihi, maka tidak ada kewajiban apa-apa padanya. Tidak ada kewajiban apa-apa padanya. Ma fi khilaf intal ulama. Ini adalah perkara yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi ini yang kedua. Kemudian yang tsalits, yang ketiga, lebsul nakhir. Dilarang bagi seorang yang ihram mengenakan pakaian apa? Mengenakan pakaian yang disambung dengan jahitan. Illa an la yajida izaran. Kecuali kalau dia tidak dapat apa? Tidak mendapatkannya kecuali hanya sarung. Karena sarung itu kebanyakannya apa? Dia bersambung dengan apa? Ada sambungan jahitannya. Dan sebagian riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? La talbasul khumsa. Seorang ketika ihram tidak boleh pakai baju. Walal amaim, dan tidak boleh mengenakan apa? Imamah. Imamah itu kan sesuatu yang dililit di kepala, itu namanya imamah. Kalau yang cuma ditaruh saja itu namanya apa? Namanya qutrah. Kalau imamah itu dililit, dia sulit dilepasnya, masangnya juga lama. Sudah berlalu al-mashu 'alal imamah, mengusap di atas imamah. Al-mashu 'alal khimar, mengusap di atas kerudung. Itu di dalam pembahasan apa? Di dalam pembahasan apa? Pembahasan tentang wudu berkaitan dengan taharah. Baik.
Maka Nabi melarang mengenakan pakaian. Iya. Dilarang menggunakan imamah, wala sarawilan, dan tidak boleh menggunakan sirwal. Saya kira sirwal antum tahu. Sirwal itu yang gombrang-gombrang. Iya. Tahu sirwal kan? Iya. Kemudian wal baronis, demikian celana selain bentuk sirwal. Iya. Ini tidak boleh. Atau masuk di dalamnya juga ada baronis, itu masuk juga di dalamnya adalah iya, jubah yang ada apa namanya ini? Iya, biasa kan ada ini. Itu tidak boleh. Iya. Walal khifaf. Demikian juga tidak boleh mengenakan khuf. Ya, tidak boleh menggunakan khuf. Iya. Kecuali kalau tidak ada. Kecuali kalau tidak ada. Illa ayyajida illa ahadun la yajiduna alain. Kecuali kalau seseorang kan disunahkan seorang yang tawaf itu menggunakan apa? Menggunakan sandal. Itu juga diantara sunnahnya. Maka tatkala dia tidak mendapatkan sandal, falyalbas khuffain. Asalnya khuf nanti kan dilarang. Iya. Tapi ketika tidak ada sandal baru boleh mengenakan khuf. Tapi Nabi mengingatkan khuf itu apa? Khuf itu kan sepatu yang menutupi mata kaki. Itu khuf disebut. Adapun yang tidak yang menutupi mata kaki itu apa? Itu disebut dengan khida. Disebut dengan khida, sepatu yang tidak menutup mata kaki. Iya. Asalnya tidak boleh menggunakan khuf. Dibolehkan menggunakan sandal. Iya. Tapi kalau dia menggunakan khuf, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wal yatahuma min asfali minal ka'bain. Maka hendaklah khufnya itu dipotong sehingga apa? Tidak menutupi mata kakinya. Tidak menutupi mata kakinya. Baik. Wala talbasu minat thiyab. Iya. Maka tidak boleh mengenakan pakaian syai'an massahu za'faran. Mengenakan kain-kain ketika melakukan ihram. Mengenakan apa? Wewangian. Mengenakan wewangian. Baik. Asalnya tidak boleh mengenakan pakaian yang berjahit. Itu asalnya. Seperti misalnya seorang misalnya dia ihramnya dengan tarik lurus di atas pesawat misalnya. Menarik garis lurus, dia hanya lewat mikot di atas pesawatnya. Nah, sekarang kain ihramnya lagi di bagasi. Tidak mungkin dia ngambil di bagasi pesawat sementara pesawatnya lagi terbang. Bisa diambil di bagasi pesawat? Ya? Bisa ya? Sekarang pesawatnya lagi terbang, tidak memungkinkan baginya. Maka di sini baru boleh dia apa? Mengenakan sirwal, karena tidak memungkinkan baginya untuk mengambil di bagasi. Demikian pula kalau tidak ada yang menutupi bagian badannya, maka kalau ada baju itu tidak boleh dikenakan, tapi hanya ditutupkan pada badannya. Nanti kalau sudah turun dari pesawat, baru dia cari apa? Dia cari kain ihramnya, baru dikenakan kain ihramnya. Taib. Maka demikian, kalau seorang tidak mendapati kain tersebut, baru boleh mengenakan apa? Mengenakan sirwal. Demikian pula kalau dia tidak dapat tidak dapat sandal, maka boleh mengenakan khuf. Wala fidyata alaihi, dan tidak ada kewajiban baginya untuk membayar dam, tidak ada kewajiban membayar fidyah. Ini yang ketiga, tidak boleh mengenakan apa? Pakaian yang disambung dengan apa? Yang disambung dengan jahitan. Kemudian waruhu. Kemudian yang keempat adalah taghtiyatur ra's wal udunani minar ra's. Yaitu menggunakan penutup kepala. Apakah itu kopiah
apakah itu kutroh, apakah itu imamah. Kepala, demikian pula telinga, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Al-udunani min ar-ras. Telinga itu bagian dari kepala, kata Nabi. Al-udunani min ar-ras. Kalau kepala tidak boleh ditutup, maka apa? Telinga pula tidak boleh ditutup. Dan berkaitan dengan menutup di sini adalah tutupan yang muttasil. Tutupan yang muttasil, tutupan yang bersambung langsung. Ini kan bersambung langsung atau tidak ini? Ini namanya bersambung langsung. Ini yang tidak boleh. Pakai songgok, pakai imamah, tidak boleh. Adapun yang munfasilah, adapun yang terpisah itu dibolehkan. Seperti apa? Payung. Payung itu terpisah atau tidak itu? Itu terpisah. Jadi yang dilarang itu apa? Yang muttasil, yang bersambung langsung. Itu yang dilarang. Sebagian jemaah haji ada mereka yang tidak paham. Sehingga apa? Ketika menunaikan ibadah haji, ketika dilarang menggunakan penutup kepala, sehingga mereka tidak mau masuk di dalam mobil, naik di atas mobil. Kalau di dalam mobil berarti ada penutup kepalanya. Padahal itu tidak termasuk larangan, karena mobil itu tidak langsung bersambung dengan kepala. Bersambung dengan kepala ini terjadi ada sebagian jamaah tidak mau masuk di dalam mobil, naik cuma di atas mobil, naik di atas mobil. Tapi ini kita maklumi namanya orang tidak belajar orang tidak belajar, kita maklumi. Sama dengan melempar jamrah, itu kan dengan batu-batu kecil. Ada di antara mereka yang bawa payung-payungnya juga dilempar, ada sendal-sendalnya juga dilempar. Ini terjadi ini terjadi. Itu pentingnya seorang itu al-ilmu qablal qaul wal amal, berilmu sebelum apa? Berucap dan beramal. Itu diterangkan oleh Imam Al-Bukhari, babul ilmi qablal qauli wal amal. Bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Agar apa? Ucapannya berada di atas ilmu, amalnya di atas ilmu. Maka ini adalah poin penting yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka yang dilarang adalah menutup kepala secara langsung. Dan ini adalah perkara yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sebagian riwayat diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihramur rajuli fi ra'sihi wa ihramul mar'ati fi wajhiha. Ihramnya laki-laki pada kepalanya. Maksudnya laki-laki tidak boleh menggunakan apa? Penutup kepala secara langsung. Wa ihramul mar'ati fi wajhiha. Adapun ihramnya perempuan pada apa? Pada mukanya. Pada mukanya. Karena hukum asal perempuan yang ihram, maka diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk para perempuan yang melakukan ihram, la tantaqid al-mar'atul muhrimah. Maka perempuan-perempuan yang ihram, maka mereka tidak boleh menggunakan niqab, tidak boleh menggunakan cadar. Tidak boleh menggunakan niqab, tidak boleh menggunakan cadar. Karena itu adalah sesuatu yang bersambung langsung dengan apa? Dengan pakaiannya, bersambung langsung dengan pakaiannya. Wala talbasul quffazain, dan tidak boleh menggunakan apa? Menggunakan kaos tangan. Ini bagi wanita-wanita yang ihram. Bagi wanita-wanita yang ihram. Selama tidak ada orang yang asing di situ. Adapun kalau ada orang-orang asing, maka diterangkan di sebagian riwayat dari Al-Hakim, wa yajuzu laha, dan boleh bagi perempuan atatiyahu wajhaha, boleh menutup wajah-wajah mereka, boleh menutup wajah-wajah mereka idza marra bihar rajul,
apabila lewat laki-laki, yaitu laki-laki yang bukan mahramnya. Li hadits Hisham bin Urwah, berdasarkan hadits Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah berarti Hisham ini apanya Aisyah? Ya. Urwah bin Zubair. Kalau Hisham ini apanya Aisyah ini? Hisham kalau dikatakan Hisham bin Urwah, berarti Hisham apanya Urwah? Hisham bin Urwah. Hisham apanya Urwah? Hah? Apa? Anaknya. Namanya Hisham bin Urwah, berarti Hisham anaknya Urwah. Kalau Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Urwah putranya Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam ini menantu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, suami dari apa? Saudara perempuannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Asma radhiyallahu ta'ala anha. Ya, berarti ini cucunya Asma. Kalau cucunya Asma saudaranya Aisyah, berarti ini apanya Aisyah radhiyallahu anha? Hah? Antum punya saudara tak punya cucu. Cucunya saudara itu apa tak? Kita punya saudara kandung. Iya. Kita punya saudara kandung. Saudara kandung tak itu punya cucu. Saya tidak sebut punya anak, punya cucu. Cucunya saudara itu apa tak? Cucu juga. Iya. Hah? Kalau kita punya saudara, ada saudara tak? Ada saudara tak? Kalau anak saudara tak itu apa tak? Keponakan. Iya. Kalau cucu saudara tak apa tak? Cucu tambah keponakan begitu. Insyaallah. Baik. Jadi ini berdasarkan hadis dari Hisham bin Urwah, iya, an Fatimah bintul Mundir, dari Fatimah bintul Mundir. Qalat, dia mengatakan, ya, bahwasanya taghtiyatul wujuh, ya, berkaitan dengan menutup wajah, ya, bagi orang-orang yang ihram, di mana kami ketika itu naghtiyatu, ya, wujuhana, kami menutup wajah-wajah kami, ya, wa nahnu muhrimat, dan kami adalah orang-orang yang sementara melakukan ihram. Wa ma'ana Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anha, dan bersama kami adalah Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Oh iya. Dari sini ditanyakan kepada ulama, ya, tentang wanita yang ihram menggunakan masker. Masker itu bukan sesuatu yang bersambung. Bersambung. Ya, maka masker ini bolehkan kalau bentuknya masker. Ya. Taib. Jadi yang dilarang itu menggunakan niqab. Itu yang dilarang. Ya. Taib. Jadi ini bagi perempuan-perempuan yang ihram. Itu yang keempat. Kemudian al-khamis, yang kelima adalah at-tib fi badanihi wa thiyabihi. Kemudian yang kelima, dilarang menggunakan wewangian-wewangian bagi orang yang ihram pada badannya dan pakaiannya, pada kain ihramnya. Karena itu sebelum seorang menunaikan, sebelum dia kenakan kain ihram, dianjurkan menggunakan wewangian sebelum ihram, ya kan? Di mana dikenakan wewangian? Yaitu pada badan yang tidak bersentuhan langsung dengan kain ihram, khususnya pada lipatan-lipatan. Apa itu lipatan-lipatan yang tak simpan sampai duduk botoki, apa itu seperti ketiak,
ya, dikasih wewangian ya, pada lipatan badan ya. Demikian pula pada kepala, ini sebelum mengenakan kain ihram, maka tidak dikenakan pada badan. Taib. Maka tidak boleh memberikan wewangian iya, pada badan, demikian pula pada pakaian. Ini adalah perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Taib, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, bahkan ada di antara mereka yang meninggal di saat ihram, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan, la tumissuhu bittib, janganlah kalian menyentuhnya dengan wewangian. Janganlah kalian menyentuhnya dengan wewangian. Taib. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang ke berapa? Yang kelima. Kemudian as-sadis, yang keenam adalah qatlu saydil bar. Membunuh hewan buruan darat. Iya. Wa huwa makana wahsyiyan mubah, yaitu membunuh hewan liar yang boleh untuk dimakan. Hewan liar yang boleh untuk dimakan. Apa hewan liar yang boleh untuk dimakan? Hah? Iya, apalagi? Ya. Kuda jika masuk di dalamnya itu mubah. Boleh tidak makan kuda? Hah? Jarang. Ya. Ya. Contoh kuda, boleh ya makan kuda. Baik, makanya dilarang ini adalah membunuh hewan liar. Fama saydul bahr, adapun ya, dan hewan buruan tadi hewan darat ya. Adapun hewan laut, itu boleh. Wal ahli, demikian pula hewan peliharaan. Boleh seorang menyembelih kalau hewannya hewan peliharaan. Wa ma haruma akluhu, demikian pula membunuh hewan yang dilarang memakan dagingnya. Dia membunuh hewan yang dilarang makan dagingnya. Berarti boleh tidak bunuh nyamuk? Orang yang sementara ihram. Boleh tidak? Boleh tidak bunuh nyamuk? Boleh makan nyamuk? Tidak boleh. Maka ini tidak termasuk dari hal-hal yang dilarang. Ya, seperti juga yang dilarang untuk dimakan seperti apa? Seperti anjing, demikian pula babi, ya, lalat dan hal-hal yang semisalnya. Jadi yang dilarang itu buruan hewan darat yang halal dikonsumsi. Adapun yang haram itu boleh membunuhnya. Ya, adapun hewan buruan laut itu dibolehkan, demikian pula hewan peliharaan. Demikian pula hewan-hewan yang ya tidak halal untuk dikonsumsi dagingnya. Maksud saya? Terus yang paling terakhir, masih ada yang lainnya. Yang paling terakhir untuk pertemuan ini, maksudnya, yaitu apa? Aqdun nikah, yaitu akad nikah. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang perkara ini di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bagi orang-orang yang ihram, la yankihul muhrim wala yunkih wala yahtum. Seorang yang sementara ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh melamar. Ya, jadi orang yang sementara ihram boleh apa? Tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh melamar, tidak boleh juga melamarkan. Nah, itu masanya orang ibadah itu, supaya fokus ibadah. Ya. Itu termasuk hal-hal yang dilarang. Ya, oleh karena itu para ulama mengingatkan la yasikhu min, kalau seorang melakukan akad nikah sementara dia ihram, maka nikahnya adalah nikah yang rusak, maka tidak sah pernikahannya. Ini bagi orang-orang yang sementara ihram. Karena itu akad nikah, menikahkan, melamarkan, ini adalah perkara juga yang dilarang ketika seorang sementara ihram. Tapi yang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah masuk isya. Ini di antara faedah yang dapat kita sebutkan di malam hari ini. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang kepada kita
dapat bertemu di pekan berikutnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keberkahan, sehingga dapat menjadi sebab pemberat amalan timbangan kebaikan kita di hari pembalasan. Tabilahuna subhanallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.